Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang definisi operasional pada metodologi penelitian. Definisi operasional itu berbeda dengan definisi konseptual atau teoritis. Definisi konseptual itu berdasarkan kesepakatan keilmuan, rumusan resmi, atau definisi dari kamus. Sedangkan kalau kamu berbicara tentang definisi operasional, itu adalah definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikkan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabelnya. Gampangannya gini guys, kalau definisi konseptual itu berdasarkan textbook, tapi kalau definisi operasional itu berdasarkan definisi yang kamu inginkan tentang variabel tersebut dalam penelitian kamu. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka saat kamu menuliskan definisi operasional, kamu tidak boleh menyebutkan referensi dalam penulisan variabel tersebut, kecuali jika variabel kamu itu adalah tentang pemberian tindakan atau perlakuan. Apabila variabel kamu berupa tindakan atau perlakuan, maka kamu harus punya referensi atau jurnal sehubungan dengan dosis, lama, atau durasi pemberiannya. Langkah-langkah menyusun definisi operasional itu ada 5 guys. Yang pertama adalah tentukan dulu variabel apa saja yang akan kamu teliti. Pastikan posisi variabel-variabel tersebut, mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang menjadi variabel terikat. Yang kedua, carilah definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Bisa kamu lihat dari kamus, textbook, atau penelitian orang lain. Nah, baru kemudian kamu rumuskan sendiri berdasarkan pengalaman atau rangkuman dari berbagai kepustakaan. Intinya adalah definisi konseptual lebih berfokus pada konsep suatu variabel. Yang ketiga, identifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Selalu ada lebih dari satu cara untuk mengukur sesuatu. Bisa dengan mengamati, bisa dengan membandingkan, bisa dengan menanyakan, atau dengan metode yang lain. Nah, yang keempat, pilihlah cara-cara apa yang akan benar-benar dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel. Pastikan spesifik dengan acuan yang jelas. Misalnya, apakah akan mengacu pada suatu kuesioner standar atau suatu metode yang benar-benar baru. Jadi kamu harus tahu dulu nih, instrumen yang mau kamu pakai itu apa. Mau pakai kuesioner, lembar wawancara, atau justru kamu pakai alat-alat pengukuran kalau kamu memang melakukan penelitian dengan model kayak mengukur tekanan darah, kadar gula darah, dan lainnya. Yang terakhir, yang kelima, tuliskan dalam bentuk narasi atau tabel. Umumnya kalau pada skripsi atau tesis itu berupa tabel, sedangkan kalau pada naskah publikasi umumnya dibuat dalam bentuk narasi. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan definisi operasional ada 4. Yang pertama adalah cara ukur, seperti bagaimana, siapa, urutan pengukurannya kayak apa. Nah, contohnya misalnya kamu mau mengukur tentang kadar gula darah. Kamu harus tentukan dengan jelas siapa yang akan mengukur, kapan diukurnya, pada pagi hari, atau setelah puasa, atau bagaimana. Kemudian, prosedurnya seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah alat ukur atau instrumen. Nah, kamu harus pastikan instrumen pada penelitian kamu itu menggunakan apa. Apakah menggunakan kuesioner, apakah menggunakan lembar wawancara, atau menggunakan lembar observasi, atau yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah hasil ukur. Hasil ukur ini nanti berupa kategorik dan numerik. Lebih jelasnya di slide berikutnya ya guys. Kemudian yang keempat itu adalah skala ukur atau skala data. Ada 4 skala data, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Skala ukur atau skala data. Yang pertama adalah skala data nominal dan yang kedua skala data ordinal. Kedua skala data ini masuk dalam statistik non-parametrik. Nah, apa sih yang dimaksud skala data nominal? Skala data nominal itu adalah skala data yang dia tidak ada penjenjangan dan merupakan kategorisasi. Contohnya jenis kelamin, itu hanya ada dua, dikotomis laki-laki dan perempuan. Suku bangsa, itu nggak punya penjenjangan meskipun ada banyak. Misalnya suku Jawa, suku Padang, suku Sasak, suku Manado, dan lainnya. Golongan darah juga nggak ada penjenjangan guys. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Warna juga sama. Nah, itu yang disebut sebagai skala data nominal, kategorisasi, dan tidak ada penjenjangan. Yang kedua, itu adalah skala data ordinal. Skala data ini berupa kategorisasi juga, tetapi ada penjenjangannya. Contohnya, untuk variabel pendidikan itu ada jenjangnya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ataupun status sosial ekonomi itu ada jenjangnya juga, misalnya pendapatan 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan lain sebagainya. Atau untuk tingkat pendidikan ataupun tingkat pengetahuan itu ada jenjangnya, seperti pengetahuan tinggi, pengetahuan sedang, dan pengetahuan rendah. Skala data berikutnya adalah skala data interval, dan yang keempat adalah skala data rasio. Skala data interval dan rasio ini masuk statistik parametrik. Nah, cirinya kedua-dua skala ini menggunakan data yang ditampilkan dalam bentuk numerik atau angka. Bedanya, skala data interval itu tidak ada nol absolutnya. Contohnya, suhu badan manusia, tingkat IQ, itu nggak punya nol absolut. Tetapi kalau skala data rasio itu ada nol absolutnya. Contohnya, suhu pada reaksi tertentu. Nah, itu dia ada angka nolnya. Kemudian berat badan itu juga ada nolnya, 0, sekian, misalnya pada bayi-bayi prematur dan lainnya. Sekarang kita kasih contoh untuk variabel umur. Definisi operasionalnya adalah umur pasien hemodialisa pada awal pengobatan dalam tahun berdasarkan ulang tahun terakhir. Cara ukurnya yaitu menghitung selisih tanggal datang ke rumah sakit pertama kali didiagnosis dengan tanggal lahir responden. Alat ukurnya berupa rekam medik. Hasil ukurnya itu dalam tahun, misalkan 20 tahun, 36 tahun, dan lainnya. Nah, skala datanya karena dia berupa angka, maka skala data itu berupa data interval. Kan nggak ada nilai nol absolut ya guys. Nah, sebenarnya skala data ini kamu bisa rubah jadi skala data kategorik seperti skala data ordinal. Apabila kamu menggunakan hasil ukurnya itu berupa dewasa madya, dewasa muda, dewasa tua, dan lainnya. Seperti itu, berarti skala datanya adalah skala data ordinal. Hati-hati ketika meniru penelitian orang lain. Dalam artikel ilmiah, penjelasan tentang variabel yang diteliti biasanya ditemukan di bagian metode. Pastikan untuk menilai artikel ilmiah yang akan dirujuk dengan baik sebelum memutuskan untuk meniru definisi operasionalnya. Gambar di video ini adalah contoh untuk membuat definisi operasional. Dia ringkas dan padat. Semoga kamu paham ya guys. Berikutnya adalah latihan soal. Di sini kita sediakan 14 item judul penelitian. Kamu secara individu atau mandiri dipersilakan untuk menentukan jenis penelitiannya, desainnya apa. Tentukan variabel terikat dan variabel bebasnya. Tentukan hipotesisnya serta tentukan skala datanya.
Nah, itu dulu materi kita hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.